penanggulangan, penanganan, pencegahan penyebaran dari COVID-19 ini kan perlu pelibatan peran serta semua pihak. Masyarakat, lintas sektor, tenaga kesehatan, media, TNI, Polri, semua punya pegang peranan yang sangat penting. Nah, kita sebagai masyarakat kan justru peranan yang sangat penting adalah di hulu. Penjaga penjaga utamanya itu adalah justru masyarakat. Adalah bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa justru masyarakatlah yang mampu melindungi dirinya, juga melindungi keluarganya, melindungi anaknya, melindungi ibunya, melindungi ayahnya, melindungi neneknya, juga melindungi orang sekitarnya. Dengan cara apa? Caranya mudah. Sebenarnya kita sudah punya vaksin yang ini. Vaksin ini yang sekarang yang harusnya kita selalu ingat, yang namanya 3M ini. Ya, bagaimana kita harus selalu menggunakan masker dengan proper, dengan bagus, dengan tepat. Yang kedua, bagaimana kita melakukan cuci tangan secara teratur, apalagi jika di kerumunan sosial kita mau menyentuh daerah wajah kita, karena potensi penularannya adalah lewat mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata. Kita cuci tangannya, selalu bekali diri dengan hand sanitizer, dan kalau kita pas ada dekat air mengalir, ada sabunnya, kita cuci tangan dengan sabun, itu jauh lebih bagus. Dan kita selalu menjaga jarak yang aman. Kita tidak membatasi aktivitas kita yang produktif. Ingat, jangan membatasi aktivitas kita yang produktif, tapi kita perlu lindungi diri kita dengan 3 cara tadi. Gunakan masker secara benar, karena kadang-kadang kan lebih banyak orang menggunakan masker tidak benar. Masker yang benar itu adalah dia menutup lidah hidung, terus dia daerah pipi tertutup, ini juga dagu tertutup dengan baik. Sehingga ini mengurangi potensi keluarnya droplet. Karena virus ini bisa menular hanya lewat droplet. Kuncinya di sana. Kenapa pentingnya kita memakai masker secara benar. Apakah di rumah perlu pakai masker? Nah, itu pertanyaannya. Bisa ya, bisa tidak. Contoh misalnya, seperti saya, datang dari kantor, dari beraktivitas kayak tadi malam kita sidak prokes di daerah Kuta tadi malam. Teman-teman media juga banyak yang ikut. Sampai di rumah kita sudah mandi, cuci baju, segala macam. Nah, kalau misalnya saya kontak dengan anak saya yang kecil yang masih umur 6 tahun, dalam jarak yang tidak aman, tentu saya harus pakai lindungi juga diri saya dan anak saya dengan saya menggunakan masker. Tapi misalnya saya ngorto dengan orang tua, dengan jarak lebih dari 1,5 meter, tentu tidak perlu pakai masker. Nah, itu. Kalau orang Bali itu kan banyak rumahnya, ada Balai Delot, Balai Dajo, Balai Dau. Dia misalnya duduk di Balai Dajo sama Balai Delot, tidak usah pakai masker, gitu. Karena potensi penularannya kan di jarak 1,5 meter. Itu. Jadi gunakan masker secara tepat dan bijak. Itu. Jangan tidur pendidik nganggo masker. Nah, itu ya bijak namanya, ya. Olahraga misal di kebun di belakang sendiri, di rumah sendiri, tidak ada orang lain pakai masker, tidak bijak. Jadi saya katakan pakailah masker dengan benar dan bijak. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan yang benar itu adalah selama 20 detik, menyentuh pada semua sisi tangan. Jadi kalau ada air mengalir, ada sabun cerot dulu kan, ada di sini. Geraknya di sini pertama, 1. Kemudian kita mengusap punggung tangan, kanan kiri. Kita cari sela-sela jari. Nah, kan udah. Kita kunci di sini ya. Ini bersihkan. Udah. Lanjut dengan ini. Kemudian terakhir telapak tangan. Baru dibilas. Baru pakai pakai tisu atau handuk bersih untuk mengeringkan tangan. Itu benar. Kemudian kalau kita misalnya adik media, orang-orang media kan sering di lapangan, bekali diri dengan hand sanitizer. Setiap 30 menit usahakan bersihkan tangan. Atau kalau kita mau nyentuh daerah wajah kita, mau ngusap
mata, mengusap apa kan kadang-kadang ada terasa kelilipan itu. Ingatkan kalau mau nyentuh daerah wajah, apalagi kita sedang beraktivitas di luar, bersihkan tangan terlebih dahulu. Itu. Yang tiga, jaga jarak. Nah ini yang kadang-kadang orang itu kok saya dilarang sini, larang sana. Kalau kita ada aktivitas yang produktif, silakan. Tapi safe dengan dalam jaga jarak yang aman. Tapi kalau sekedar keluar untuk sekedar kongko-kongko, kumpul-kumpul tanpa ada hal yang produktif, lebih baik tunda. Tapi kalau sekarang ini kita kerja, adik sebagai orang media harus wajib ketemu dengan narasumber ya. Itu kan tidak mungkin kita selalu harus dari rumah saja. Nah ini, tapi kita jaga jarak yang aman untuk mencegah penularan. Jadi seperti itu. Tiga poin ini yang harus dipahami masyarakat. Kita tetap produktif, tapi kita tetap aman. Melindungi diri kita, melindungi juga orang lain. Dengan konsep 3M yang sederhana ini. Kemudian jangan lupa, asupan makanan yang sehat, tidak perlu mahal. Yang penting kandungan kalorinya ada, kandungan proteinnya ada, karbohidratnya tadi sudah, lemaknya ada dalam jumlah minimal. Kemudian ada asupan vitaminnya, vitamin D, C, D, dan E. Nah itu yang penting, minum yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan bawa diri kita stres. Jangan sampai stres, karena kalau kita stres, hormon katekolamin naik, dia menekan hormon endorfin sehingga imunitas kita menurun. Jadi harus selalu nikmati pekerjaan dengan happy, selalu semangat. Itu aja. Dan kita akan bisa bebas dari COVID-19.